Nama Mansyardin Malik belakangan jadi perbincangan. Ia disebut memaksa aktivitas seks kepada istri sirinya, Marlina Oktoria. Ini diungkap Marlina lewat jumpa pers Minggu 12 September lalu. Ia mengaku diajak berhubungan badan lewat anal saat dirinya sedang haid. Meski sudah menolak, Mansyardin memaksanya dengan dalih agama. Hubungan seksual yang tak ia sepakati itu sudah berlangsung 6 kali. Marlina melakukan visum yang hasilnya menunjukkan bahwa ia mengalami cedera. Kasus ini disorot Komnas Perempuan yang menyebutnya masuk kategori marital rape. Lantas, apa marital rape itu? Salah satu jenis kekerasan seksual adalah pemaksaan hubungan seksual dan termasuk pemaksaan cara melakukan hubungan seksual yang tidak disukai oleh salah satu pihak. Ketika pemaksaan hubungan seksual ini terjadi di dalam relasi suami istri, kita juga mengenal istilah marital rape atau perkosaan di dalam perkawinan. Marital rape dilakukan tanpa persetujuan atau konsen, dan biasanya dilakukan dengan kekerasan, ancaman, atau intimidasi. Lalu, siapa yang paling rentan terkena marital rape? Perempuan jadi pihak yang sering terkena marital rape. Namun, bukan berarti kasus ini tak dialami kaum pria. Risiko lebih tinggi dialami perempuan ketimbang kaum pria ketika berhadapan dengan pria dominan dalam pernikahan yang memandang wanita sebagai properti. Studi menemukan bahwa perempuan yang diperkosa suaminya kemungkinan akan diperkosa berkali-kali, setidaknya 20 kali atau lebih. Pada 2018 ada 195 kasus kekerasan seksual dalam rumah tangga yang dilaporkan. Angka ini turun menjadi 100 di 2019 dan 57 kasus di 2020. Akan tetapi, angka di lapangan diprediksi jauh lebih besar. Data menunjukkan 77% perempuan yang pernah diperkosa suaminya tidak berani melaporkan kasusnya ke polisi. Padahal, perkosaan dalam pernikahan 4 kali lebih sering terjadi dibanding perkosaan oleh orang asing. Mengapa hal itu bisa terjadi? Masyarakat kerap menganggap perkosaan hanya terjadi di luar ikatan perkawinan. Ditambah lagi, ada stereotip pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan. Suami dianggap sebagai pencari nafkah, kuat, dan agresif. Sedangkan istri bertugas untuk melayani suami, termasuk dalam hubungan seksual. Padahal, marital rape adalah bentuk kekerasan seksual yang bisa dilaporkan. Sesungguhnya, kasus kekerasan seksual di dalam perkawinan adalah yang paling rendah dilaporkan. Biasanya ketika ini dilaporkan sudah merupakan kasus-kasus ekstrim ataupun kondisi penderaan yang sudah tidak lagi sanggup ditanggung oleh si perempuan korban. Kenapa bisa demikian? Karena di dalam masyarakat kita secara umum masih banyak yang menyangkal adanya peristiwa perkosaan di dalam perkawinan. Masyarakat secara umum lebih banyak berpendapat bahwa ketika orang masuk dalam perkawinan, itu sudah siap sedia untuk melakukan hubungan seksual kapanpun diinginkan. Nah, ketika terjadi pemaksaan hubungan seksual, ini dianggap sebagai sesuatu yang aneh. Selain itu, juga bagi perempuan terutama seringkali dinasehati untuk tidak menolak ajakan melakukan hubungan seksual. Baik itu dengan alasan-alasan dogmatis agama, tetapi juga dengan kemungkinan-kemungkinan resiko sosial di mana ia kemudian harus berhadapan dengan kenyataan bahwa pasangannya ini atau suaminya ini kemudian mencari pelepasan keinginan seksualnya di tempat lain. Di Indonesia, marital rape bisa diproses secara hukum dengan merujuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Ia bisa jadi delik aduan yang diproses jika ada pengaduan secara resmi ke kepolisian dari pihak yang dirugikan langsung.